4 konten atau isi Alkitab sehingga Alkitab itu disebut firman Allah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Pak Pendeta HTD, apakah seluruh Alkitab itu firman Allah? Ya, 100%. Firman dari Yesus Allah, ya, bukan Allah sembarang Allah, ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, firman dari Yesus Allah. Dulu di Perjanjian Lama masih memakai nama sebutan Yahweh, di Perjanjian Baru memakai the real name Yesus. Oke Pak HTD, apa isi dari sebuah kitab suci? Alkitab itu kontennya, isinya ada 4. Semuanya firman Allah, semuanya firman Allah. 1, narasi dari penulis, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bla bla bla, bumi belum berbentuk, bla bla bla. Itu adalah narasi dari penulis. Itu dari mana, Pak? Ya dari Allah. Memakai ilham, ya, memakai ilham untuk masa-masa lampau. Musa bisa menulis Kejadian 1 ayat 1. Emang Musa hidup tahun berapa? Musa hidup tahun 1500-an, sementara Adam hidup tahun 6000. Kok bisa nulis, Pak? Dapat ilham. Narasi Alkitab diilhamkan dari Yesus Allah kepada Musa. Jadi itu termasuk firman Allah. Yes. Yesus Allah memberi ilham kepada Paulus untuk menulis tentang dosa waris, ya, dosa yang diwariskan oleh Adam, ya. Roma 5 ayat 12-13. Tuh, ya kan, Paulus hidup tahun berapa, sementara dosa waris Adam tahun berapa, ya kan, tahun 6000 sebelum Masehi. Terus konten pertama adalah narasi dari penulis. Konten kedua adalah, atau isi Alkitab kedua adalah perkataan para tokoh. Adam berkata, ya Tuhan, begini-begini, ya. Atau Kain berkata, ayo kita ini, lalu membunuh Habil. Nuh berkata kepada Allah, dari mana kok Musa bisa tahu? Padahal Musa jauh hidupnya dari Nuh, ya. Ya, setelah Nuh, ya. Kok bisa, ya? Itu karena dapat ilham, ya. Jadi perkataan para tokoh itu juga firman Allah. Firman Allah itu dari Yesus dikasih tahu ke penulisnya, ya. Ya. Kemudian yang ketiga perkataan malaikat, ya. Ini ada juga yang present day. Misalnya malaikat berkata kepada Maria, ya. Maria, jangan kamu takut, itu kandunganmu dari Roh Kudus, misalnya seperti itu. Itu perkataan malaikat, itu firman Allah nggak? Firman Allah. Yesus mengutus malaikatnya untuk ngomong begitu. Yang keempat adalah perkataan langsung Yesus. Ya, misalnya aku berkata kepadamu, jangan takut. Nah, seperti itu. Ya, jadi baik melalui ilham, melalui wahyu maupun melalui dikuasai Roh. Semua Alkitab itu firman dari Yesus. Makanya Yesus berkata, Alkitab itu menulis tentang aku. Yesus lewat penulis Alkitab suruh membuat narasi. Alkitab itu narasinya banyak sekali, ya. Misalnya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Itu adalah narasi dari Yohanes. Yohanes kok bisa tahu dari mana? Dapat dari Yesus. Yesus memfirmankan kepada Yohanes. Clear? Jadi seluruh Alkitab adalah firman Allah dengan konten 4, yaitu narasi Alkitab, kemudian perkataan tokoh-tokoh Alkitab, kemudian perkataan malaikat, dan perkataan Yesus. Ya, jadi kalian nggak usah ngobok-obok Alkitab. Ini bukan kitab, ini bukan firman, ini yang ini. Apalagi itu si topi miring itu, ya, topi miring mukalaf yang stres itu, yang mengatakan ini tambahan, ini ayat sisipan, ya. Kalau dekat saya tak gajul itu, ya, tak tendang itu.
Ya, Alkitab itu pakai Alkitab Kristen ya. Alkitab Kristen yang sama persis dengan era para rasul. Sedangkan Alkitab yang diobok-obok oleh mereka itu semua adalah Alkitabnya Tritunggal. Ya. Intern Tritunggal sendiri sudah mengakui kesalahannya 6.500. Ya, itu yang sering diobok-obok oleh mukalaf stres. Yang login jadi Yahudi gara-gara sunat, nanti mati dipocong jadi keraknya neraka. Seperti itu, ya. Very clear. Jadi saya sudah menjelaskan konten Alkitab. Ada 4 konten Alkitab, yaitu narasi dari penulis, perkataan tokoh Alkitab, perkataan malaikat, dan perkataan Yesus sendiri. Dan itu semua firman Allah melalui ilham, wahyu, dan dikuasai roh. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja. Haleluya. Amin.